Allah berikan uang yang banyak, maka harus memperhatikan untuk berlatih hidup pas-pasan meskipun uangnya banyak ya. Sehingga di dalam riwayat disebutkan adalah Nabi SAW memerintahkan kepada kami untuk jalan kaki nyeker kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita keluar rumah nggak pakai apa? Sandal. Bukan karena nggak punya sandal, tapi berlatih untuk semakin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlatih bahwa kehidupan itu kadang naik, kadang apa? Turun. Ketika turun kita tidak terlalu kaget karena kita sudah apa? Terbiasa. Bahwa ketika kehidupan kita itu bisa mencapai level tertentu, kita tidak capai level tersebut, bahkan kita sengaja untuk hidup di level di bawahnya. Ketika taraf hidup kita bisa mencapai sebuah kemewahan tertentu, kita sengaja untuk tidak tinggal di level tersebut, ya, dan kita tinggal di level bawahnya atau mungkin bawahnya lagi, ya, sengaja. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata suatu hari melihat salah seorang sahabat membeli daging. Ya, beliau mengucapkan, apa kalian itu setiap kepingin daging beli toh? Apa kalian itu setiap kepingin makanan tertentu langsung beli toh? Adapun saya, ya, kalau bahasa kita, adapun nek aku kadang-kadang tak empet. Kalau aku kadang-kadang tak ampet, biar saya menikmati total kenikmatan itu di jannah nanti. Biar aku menikmati kenikmatan saya nanti total itu di mana? Di jannah nanti. Ya. Bukan berarti nggak boleh beli daging, silakan beli daging. Hanya mentarbiyah diri agar jika kita pengen sebuah makanan tidak langsung apa? Memburu keinginan kita tersebut. Tapi kita hidup di sebuah apa? Taraf di bawah taraf yang kita mampu. Mampunya tarafnya segini, turunkan sedikit. Ya. Biasanya Pak, nek wong sugih sama anak wong sugih itu beda Pak. Ya, biasanya begitu. Saya pernah ketemu orang kaya itu, mobilnya itu biasa Pak, tapi anaknya mobilnya luar biasa. Ya. Pak, kenapa pakai mobil ini? Pak, solarnya irit, jadi mau pilih mobil pakai solar biar irit. Tapi anaknya nggak pikir itu, pokoknya mobil sing keren larang. Terus ya, anak wong sugih ambek wong sugih itu beda, beda. Nah, kita melatih diri agar tidak termasuk orang-orang yang menghamba pada dunia. Setiap kepingin turutin, setiap kepingin turutin. Begitu kepingin justru dikasih pelajaran diri kita. Enggak. Kenapa? Terus pokoknya orang. Ketika masuk ke dapur, Bu, masak apa? Hari ini cuman tempe goreng dengan oseng-oseng pentil pas. Surapopo sedep. Ini mangan. Ketika lihat seperti itu, aku pengen jajan, tapi enggak, tak mangan ini. Adanya ini saya makan ini. Meskipun dia beli restorannya saya bisa begitu. Masuk rumah makan ini saya beli bisa. Tapi melatih diri Pak. Melatih diri. Bukan berarti juga kita uangnya cukup terus pakai pakaian compang-camping, enggak. Terus makanannya setiap hari yang begitu terus, enggak.
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat disebutkan Nabi SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala cinta melihat bekas-bekas kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Bekas-bekas kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Punya uang beli makanan sesuai dengan yang dia yang dia mampu. Kasih anak-anaknya makanan yang terbaik, tapi dilatih untuk tidak terus-menerus makan seperti itu. Tidur juga, saya mampu beli kasur yang harganya tadi itu mahal itu, tapi saya nggak mau, saya mau kasur yang biasa. Ya. Bahkan kadang-kadang anak-anaknya diajak tidur di masjid, ayo malam ini turun yang masjid, yang karpet, ya. Mau kipas angin. Jadi ketika ada sebuah kesulitan yang menimpa kita, mereka nggak kaget. Jadi kalau kita tidur di karpet nggak bingung, ora iso turu. Kenapa? Bingung. Biasanya kasur enak, ya ini harus di karpet atau bahkan mungkin di ubin atau bahkan mungkin di tanah. Karena kalau mau berjihad itu nggak mungkin ngeweng-ngeweng kasur, Pak. Berangkat perang gawa kasur. Enggak. Kalau perang tidurnya di mana? Ya beralaskan batu, berlantaikan tanah, berbantalkan batu dan beratapkan langit, itu sudah. Ya. Tinggal di parit-parit penjagaan misalnya. Ya sudah, nggak mungkin bawa ngeweng-ngeweng kasur ke situ, tidur di kasur, nggak mungkin. Ya sudah seadanya. Letak, turu, wah nikmat sekali itu ya Pak ya. Apalagi pas pengajian tidur, wah nikmat sekali itu ya. Artinya apa? Kita latih diri kita untuk hidup tidak mewah, meskipun kita mampu gitu loh. Tapi juga jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak berbekas. Tidak berbekas. Sehingga tetangga kita yang fakir mengira kita itu orang fakir juga gitu loh. Maka para ulama mengatakan dianjurkan bagi orang yang mampu untuk beli pakaian yang sesuai, supaya orang-orang tahu dia itu orang yang mampu dan diminta zakatnya. Karena zakatnya itu hanya untuk orang fakir dan miskin. Ya. Orang fakir miskin mengira dia orang miskin juga, padahal dia miliarder. Ya. Nah, tapi juga kita diminta untuk hidup sederhana. Diminta untuk hidup sederhana. Suatu hari saya mampir ke teman saya yang punya counter HP di salah satu kota. Kemudian ketika saya sedang ngobrol, datang seseorang yang saya kenal, salah satu teman ayah saya rahimahullah. Datang bawa kresek, isinya HP-nya, dikeluarkan HP-nya itu dikareti Pak. Ini mati-mati HP-ku, tolong dandanono. Saya lihat HP-nya itu ya. Saya bilang, ya akhi, antum kenal orang ini enggak? Kenal. Saya bilang, orang ini kalau mau beli counter antum semuanya ini bisa. Ya. Sak counter ini dibeli, sak tanah-tanahnya itu bisa. Ya. Dia barusan beli hotel senilai 35 miliar. Ya. Dibayar cash Pak. Tapi HP ini HP. Kalau kita punya uang sedikit yang dibeli ya Pak, HP dulu, ya, HP yang bagus gitu ya. Saya berpikir, tapi kemudian saya, ya nggak seharusnya juga sampai HP yang rusak-rusak begitu loh. Nggak seharusnya juga pakai HP yang rusak, pakai yang seadanya, pakai yang seadanya, cukuplah. Tidak membuat dia kesulitan, ya, tidak membuat dia kesulitan. Tapi juga jangan setiap muncul
Seri terbaru dijual, ganti yang paling mahal lagi, ganti yang paling mahal lagi, ganti yang paling mahal lagi. Seakan-akan apa? Semua keinginan dia itu harus apa? Dituruti. Mobil ganti yang muncul, beli lagi. Ganti baru lagi, beli lagi. Ganti baru lagi, beli lagi. Ya. Mobilnya dia 5 misalnya. Ya. Untuk apa? Ya, kadang-kadang pakai yang ini, kadang-kadang pakai yang ini, kadang-kadang pakai yang ini. Gitu. Nggak ada kepentingannya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita memahami konsep kekayaan buat orang Islam itu ya. Harus kaya Pak, tapi bukan berarti dengan kekayaan itu kita memuaskan syahwat kita semuanya, yang kita inginkan kita penuhi. Ya. Tapi asas kebutuhan ya, dan melatih diri untuk hidup sederhana, tapi juga harus hidup sesuai dengan apa porsi yang apa Allah sudah berikan kepada kita.